Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya sadayana sareng channel Turing Kang Dedeng. Dan pada hari ini kebetulan kita sudah dekat dengan perayaan 17 Agustus ya. Kita coba healing dan jalan-jalan di tahun 2025 ini ke Curug Panganten yang berada di seputaran Desa Dananya, dan bagaimana kondisi terkini daripada suasana di Curug Panganten lebih genteng ya dan sekitarnya ya. Oleh karena itu selamat berjumpa kembali dan semoga selalu sehat. Dan hari ini kita ada di posisi di Sadananya ya, dan kita bersama-sama mari kita nikmati perjalanan menuju ke Leuwi Genteng atau Curug Panganten. Dan inilah kondisi jalan yang kita lewati. Jadi dari pasar Sadananya atau dari terminal angkot ya, kita langsung lurus saja, jangan belok-belok. Nah ini pertigaan, yang kiri itu adalah ke Cadas Ngampar Baraya ya. Dan kita lurus, belok kanan maksud Kang Dedeng, belok kanan lurus, dan ini adalah jalur yang menuju ke, jangan belok kanan ya, kita tetap lurus menuju ke Curug Panganten. Dan kondisi jalan sangat baik dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Tapi roda 4 tidak sampai ke dalam, paling sampai di jalan ya, dan akan lebih enak kalau kita naik kendaraan bermotor. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya sebelum dilanjut perjalanan kita dan bagaimana keseruan kita di perjalanan menuju ke Curug Panganten pada hari ini. Mari kita gaskeun wae baraya. Let's go. Jadi perjalanan ke sini kalau dari Ciamis cukup dekat, atau dari Tasik juga bisa ya, tetapi memang kalau dari Ciamis sangat dekat dan bisa ditempuh dalam waktu ya bisa antara 30 menit sampai 45 menit kita sudah bisa sampai ke lokasi ini. Baraya semuanya, yang lebih penting adalah bagaimana kita untuk melakukan exploring ke tempat ini atau perjalanannya. Perlu diketahui bahwa sepeda motor sudah sampai ke lokasi, tetapi bagi teman-teman yang mau hiking ya, itu motornya bisa ditaruh di tempat penduduk sehingga kita bisa menikmati hiking sambil menikmati irigasi, kemudian pemandangan yang indah, sambil kita pun merasakan suasana kesegaran alam pedesaan yang hijau dan suasana di kaki Gunung Sawal. Baraya ini suasana Agustusan ya, jadi memang nampak bendera merah putih dan juga umbul-umbul. Begitu ramainya atau begitu kelihatan warna-warninya yang dipasang di pinggir jalan untuk menyambut hari kemerdekaan yang ke-80 untuk negara Republik Indonesia ini. Dan semoga dengan kemerdekaan ini pun kita akan semakin lebih mencintai alam, lebih mencintai lingkungan, dan tentu saja lebih mencintai sesama anak bangsa untuk masa depan yang lebih baik. Inilah Baraya penampakan jalannya ya, dan ini jalan aspal Baraya. Nah ini masih bisa ya dengan roda 4, tetapi di depannya nanti kita belok kiri dan tentu saja hanya kendaraan roda 2 yang bisa masuk ke dalam. Oke, selamat pagi, selamat wayah kieu, have a nice day for you ya. Mangga kasadayana tong hilap bari ngopi ya, mangga bari teh haneut tong hilap roti bakarna bari ningali
healing, jalan-jalan virtual healing bersama channel Touring Kang Dedeng. Begitu Baraya. Oke ya. Yuk mari kita lanjut ya Baraya. Dan di depan kita ambil kiri, sudah ada petunjuk jalan untuk ke Curug ini ya. Nah kondisi jalannya seperti ini Baraya yang nampak. Dan kita di depan nanti juga ada jalan kip ya ke kanan. Tetapi Kang Dedeng akan memarkir motor di depan karena rencananya kita ingin hiking ya. Hiking ke Curug sambil menikmati suasana udara yang segar. Dan ini belok kanan tuh ya sudah ada, dan kita akan parkir dulu di rumah penduduk di sini untuk menitipkan kendaraan roda 2 kita. Di sini kita parkir dulu biar kita perasaan enak ya kita bawa kendaraannya. Jadi kita pun jongjon bisa hiking ke Curug Panganten. Dan Baraya kita sudah mulai hiking ya. Jadi lewat yang jalan gang tadi kita berdua ya dengan istri saya bersama-sama untuk kita menikmati suasana alam pedesaan dan alam pegunungan. Dan nampak suasana di pagi hari ini alhamdulillah cukup cerah Baraya. Dan ini adalah jalur trek yang kita lewati. Dan sebetulnya Baraya kalau kita mau pakai motor ya, asal jangan terlalu pagi bisa ya, karena dikhawatirkan kalau habis hujan atau terlalu pagi takutnya licin. Dan saya bersama dengan istri saya melaksanakan aktivitas ini jalan kaki, jadi hiking ya. Alhamdulillah sambil berolahraga kita kemudian menikmati udara segar di pegunungan dan di alam pedesaan sambil kita mentadaburi alam. Nah inilah nampak jejaknya Baraya. Nah jejak-jejak yang masih agak sedikit basah sehingga harus hati-hati. Dan ini jalan mulai nanjak. Dan saudara-saudaraku yang luar biasa, sahabat Kang Dedeng, tempat ini dulu tidak seperti ini, tetapi sekarang jalannya sudah cukup rapi ya. Dan di akhir pekan biasanya banyak orang yang juga datang ke sini untuk menikmati suasana pedesaan dengan alam segar yang luar biasa. Dan tentu saja bagi siapapun yang masih merasa sehat, trekking jalannya tidak terlalu berbahaya. Artinya nggak terlalu nanjak-nanjak amat Baraya, tetapi masih aman untuk dilewati. Dan kurang lebih lah dari jalan kaki ke sana bisa 30 atau 40 menit ya. Kita sudah sampai ke lokasi di mana kita bisa melihat Curug Panganten. Ada di sana juga Batu Gupit atau apa situ ya. Ada beberapa tempat yang kita akan kunjungi nanti. Dan inilah masih di perjalanan kita untuk menuju ke Curug Panganten. Dan itu adalah di belakang kita tadi bekas trekking kita yang lumayan nanjaknya. Dan di sekitar kita nampak pepohonan. Dan alhamdulillah hari semakin panas dan semakin terasa hangatnya ke dalam tubuh kita. Yuk mari kita gaskin lagi Baraya.
Oke, baraya semuanya. Jadi destinasi wisata ini ya, Curug Panganten ini berada di Dusun Cukang Uncal, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Dan Curug Panganten berada di bawah kaki Gunung Sawal dan air yang mengalir di sini sangat jernih. Oleh karena itu, kita betul-betul merasakan sensasi daripada air yang sejuk dan jernih dan bersumber dari mata air pegunungan langsung. Nanti kita lihat di sana baraya. Pengunjung dapat menikmati pemandangan alam di sini baraya, yaitu sambil basah-basahan ya hingga berenang. Dan juga di sini nanti di Curug Panganten kita bisa melakukan body rafting yang menantang sekaligus mengasihkan, sehingga membuat kita semakin terkesan dengan suasana di lokasi curug ini. Dan seperti Kang Dening katakan bahwa curug ini tidak terlalu jauh dari kota Ciamis ya, sahabat semua. Jadi kurang lebih jaraknya sekitar 13 km ya dari alun-alun Ciamis. Dan waktu yang ditempuh sekitar 30 menit menggunakan sepeda motor baraya. Pepohonan hijau baraya di kiri kanan kita, dan kita serasa dimanjakan oleh suasana alam sehingga chemistry-nya cukup adem. Dan apalagi kalau kita bersama keluarga ya, bisa hiking bersama-sama sambil bersengkrama. Kalau Kang Dedeng sih mungkin lebih menyarankan kalau sambil jalan kaki akan lebih enak sambil menikmati alam. Karena kalau naik kendaraan motor, terutama bagi yang masih belajar, ini dikhawatirkan sebelah kirinya itu curam ya baraya, sementara jalan kalau kita misalkan mau perwis, istilah Sundanya ya, perwis atau ketemu motor lain, ini harus hati-hati. Irigasi sebelah kanan ketika menuju ke sana, dan sebelah kiri di bawahnya banyak sawah atau kebun bambu ya. Nah, inilah trek jalan yang kita sedang lalui hari seperti ini. Suasana begitu terasa adem baraya. Kita di sini merasakan pemandangan yang begitu indah ya. Ketika melihat ke bawah, dan betul-betul sunyi, saudaraku, sunyi baraya sadayananya. Jadi memang betul-betul kita hadir di tengah-tengah alam dan merasakan suatu interaksi dengan alam, di mana kita mencoba memahami alam yang begitu luar biasa, bagaimana alam bisa menjadi sumber kehidupan bagi kita. Subhanallah, suatu kalimat yang terucap tanpa disadari karena memang itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Airnya pun bening baraya, airnya pun bening sehingga kita pun seolah-olah sudah tidak sabar ingin berbasah ria. Dan perjalanan ini cukup, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, walaupun misalkan yang harus berjalan itu adalah anak-anak atau bukan orang dewasa, tapi mungkin SD ya, atau SMP, yang terlalu kecil lah ya, biar dia pasti kuat sampai ke tempat tujuan. Dan di sebelah kanan Kang Dedeng itu ada pohon bambu ya, sebelah kirinya tadinya juga banyak pohon bambu, tetapi kita melihat sudah banyak yang ditebang ya, sehingga menjadi cararaang baraya.
Nah, ini jalan seperti ini ya baraya. Jadi kalau perawis naik motor itu cukup riskan ya, bisa digebrus ke gawirnya. Wah, pokoknya mah auto auto canah tuh tinggal baraya pemandangan anak sawah nama delega. Kebetulan ini lagi pada hijau sawahnya ya, jadi very wonderful, very amazing. Sementara di latar belakangnya Gunung Sawal yang cukup indah. Nah, sepertilah penampakannya baraya. Perjalanan kita ketika kita berjalan menikmati alur jalan, dibilang jalan setapak boleh ya, karena memang cocoknya untuk jalan kaki daripada motor ya. Dan tetap hati-hati apalagi dalam kondisi setelah hujan, takutnya jalan licin. Dan kan dari sarankan jangan terlalu pagi kalau mau ke sini, menunggu jalan kering ya, sehingga kita lebih aman dan lebih safety untuk berjalan kaki. Suasana yang sangat dirindukan oleh setiap orang, di mana kita bisa berkontemplasi, berdialog dengan diri, berdialog dengan alam, dan mencoba memahami siapa kita dan siapa mereka, dan siapa yang menghadirkan kita dan mereka untuk menjadi makhluk yang hadir di muka bumi ini baraya. Luar biasa baraya. Mari kita lanjut yuk perjalanan kita. Baraya channel touring Kang Dedeng. Untuk fasilitas nanti kita yang di tempat ini ya, di tempat Curug Panganten ini, kita mulai dari musola, toilet atau tempat bilas dan warung-warung, dan serta lahan parkir yang cukup luas untuk sepeda motor ada di sini. Dan dengan catatan bahwa di sini kita tidak bisa bawa roda 4 ya, hanya untuk sepeda motor ya. Oke. Adapun baraya yang ingin datang ke sini, jadi tidak perlu bingung jalur yang bisa dilewati ke daerah Curug Panganten ini. Tentu saja baraya kalau dari arah Ciamis, misalkan kita mulai dari alun-alun Ciamis, kita bisa mengambil jalur RE Marta Dinata. Kemudian dari situ kita belok kiri di Simpang Maleber ya. Jadi di Simpang Maleber belok kiri dan menuju ke arah Terminal Sadananya. Sekalipun baraya nanti harus naik angkot, itu ada 05 yang menuju ke Sadananya. Dan dari Terminal Sadananya ini lurus sedikit lalu belok kiri menuju Desa Tanjung Sari. Nanti di pinggir jalan terdapat penunjuk arah menuju jalur Panganten. Dan juga ini sebetulnya kita bisa menemukan baraya jalur ke sini adalah di Google Map. Dan tinggal masukkan alamatnya, nanti akan langsung diarahkan oleh ponsel kita ke sana. Dan di sini juga di tempat ini, di Curug Panganten ini sudah terjangkau oleh jaringan internet yang cukup kuat. Itu baraya yang sekilas tentang bagaimana rute perjalanan kita untuk sampai di Curug Panganten.
Baraya channel Touring Kang Dedeng, dan perjalanan kita nggak kerasa ya, sudah cukup jauh ya. Dan suara gemercik irigasi semakin terasa menguat ya, kemudian juga alam yang semakin nampak, dan di situ jelas sekali terang benderang mulai nampak view Gunung Sawal. Dan tentu saja Baraya ini semakin membuat kita semakin semangat. Kenapa sepanjang perjalanan ini kita disuguhi sebuah pemandangan yang sangat-sangat indah. Apalagi tadi padinya lagi menghijau di bawah, dan semua seragam Baraya. Padinya pada menghijau sehingga pemandangan kita nikmat terasa di mata Baraya. Dan inilah irigasinya yang nampak, lihat Baraya, airnya bening ya, luar biasa, sehingga nampak jelas bebatuan yang ada di bawahnya. Wah, ibu-ibu kuat banget tuh si ibu, habis dari kebun segala mata Baraya. Baraya semuanya, sobat channel Touring Kang Dedeng ya. Terima kasih yang sudah menghadiri Baraya. Ya, hadir di channel Touring Kang Dedeng. Hatur nuhun ya karena kebersamaannya bersama channel Touring Kang Dedeng ya. Semoga membuat teman-teman semakin betah dan ada manfaat yang bisa diambil Baraya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau bagi orang yang sudah biasa, jalan ini dia memang sudah nyaman pakai motor. Tetapi bagi kita yang baru ya harus hati-hati ya Baraya. Baraya semuanya. Dan si Akang tuh dari mana? Channel ini kita khusus ya disajikan untuk sahabat semua tentang curug, tentang gunung, hiking, touring ya kan disajikan. Dan ini kebetulan saat ini kita akan mencoba berjalan untuk di touring kegiatan bersama mantan yang saya cintai ya. Nah, ini ya sehari ini kita. Kata Curug Panganten ya. Orang Sunda bilang panganten, kalau orang bahasa Indonesia pengantin. Ini mengapa disebut Curug Panganten gitu ya Baraya? Sebab memiliki dua aliran air terjun yang berdampingan dan hampir identik bentuknya. Jadi ada dua walungan Baraya dan hampir identik bentuk kananannya, sehingga kedekatan dan kesarasian kedua aliran curug tersebut seringkali diibaratkan sebagai simbol sepasang pengantin yang sedang menyayangi dan berjalan berdampingan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi panganten itu kan ya suami istri ya. Jadi memang itu digambarkan seperti itu sehingga dinamakan Curug Panganten begitu ya Baraya. Suasana pegunungan semakin nampak di depan mata kita, dan ini menandakan kita sudah semakin dekat dengan tujuan kita, di mana nanti kita akan bayar tiket di depan ya. Tiketnya Rp5.000 per orang Baraya, murah meriah ya. Jadi memang murah meriah tetapi tidak mengurangi kualitas untuk menikmati alam yang sangat alami dan natural. Dan tentu saja Baraya, kita di sini bisa menikmati suasana yang enak karena airnya jernih dan sumber air alami dari gunung. Dan sementara juga kita di sini selain itu bisa juga sambil ngaliwat ya bersama teman-teman, orang Sunda bilang. Jadi nah inilah tiketnya ya, kita bayar 5.000 dulu di sini dan kita bayar 10.000 karena 2 orang. Dan ini adalah pakaian untuk rafting. Jadi memang Baraya kalau mau rafting di sini kita harus registrasi dulu, ada khusus untuk tim atau panitianya. Karena apa? Karena memang supaya diarahkan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, sehingga dalam keadaan safety ya. Karena memang kondisi air tidak menetap, kadang besar, kadang kecil, apalagi ini ada curug, kemudian juga ada lewi ya. Oke. Tetapi percaya kalau kita tertib, aman, kemudian sesuai ikuti aturan, insya Allah di tempat ini
kita ikuti prosedur dan akan aman. Dan nampak perparkiran yang cukup luas di atasnya Baraya, dan di sini juga kita lihat, nah ini motor-motor yang berjajar. Kemudian di sebelah kiri Kang Dedeng itu ada payung ya, payung ya, kayak payung tempat berteduh. Di pinggirnya itu tadi bawah itu adalah registrasi untuk mereka yang mau rafting. Sementara ini adalah banner petunjuk aktivitas atau tempat-tempat di mana kita bisa berkunjung dan berhealing ria. Oke. Dan tentu saja Kang Dedeng langsung menuju ke bawah, di mana tujuan saya hari ini adalah saya untuk menuju dulu Leuwi Genteng ya, melihat kondisi Leuwi Genteng sambil menikmati alam yang akan kita lewati menuju Leuwi ke sana. Sahabat-sahabat semua, sahabat channel Touring Kang Dedeng. Dan inilah peta di mana kita bisa melihat posisi kita, kemudian kita mau ke arah mana. Di sini ada mappingnya. Jadi insya Allah teman-teman sekalian yang hadir ke sini ada guidance map ya, dimana kita insya Allah akan paham alur yang harus kita ikuti, dan silakan banyak pilihan. Apalagi kalau airnya lagi jernih, bening, pokoknya mah enak ya. Setelah itu kita dilanjutkan dengan makan liwet bot rambu, makin mantap Baraya. Jadi sahabat sekalian, ini kita baru sampai di TKP, dan tentu saja nanti kita juga akan lanjutkan melihat dan mengeksplor beberapa tempat yang bisa kita perlihatkan pada teman-teman untuk melihat keadaan di tempat Curug Pengantin ini. Dan kenapa ada warung-warung di samping kita ya? Warung-warung ada yang buka, ada yang tutup, tapi biasanya di sini ramainya pada hari weekend ya Baraya. Hari biasa juga ada, tapi tidak seramai hari weekend atau hari libur. Dan tempat di sini mulai tertata, kemudian ada warungnya juga yang mulai tertata, pepohonan sudah mulai dibenahi, dan juga tanaman-tanaman bambu yang menghalangi sudah mulai terang, sehingga alur air kelihatan jernih mengalir, dan bebatuan pun kelihatan ya ngagunuk ya, baik yang besar maupun yang kecilnya. Sementara kita juga bisa berendam di air kalau memang kita bermaksud untuk berenang atau berendam di air, begitu Baraya. Nah inilah TKP di mana kita baru sampai di Curug Panganten dan sekitarnya. Yuk Baraya.